Perkenalkan, kami dari UPN Veteran Jawa Timur, KKN 28, Desa Mluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kami akan menjelaskan tentang COVID-19. Corona sendiri adalah nama sebuah virus yang dapat menyebabkan gejala influenza hingga pneumonia. Penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini bisa disebut dengan COVID-19. Diumumkan oleh WHO sebagai pandemik di seluruh dunia. Virus ini pertama kali ditemukan di negara Wuhan, Cina, dan mampu menaklukkan dunia hanya beberapa bulan saja. Lalu, bagaimana sih virus ini bisa masuk ke Indonesia? Kronologi munculnya virus di Indonesia berawal dari saat adanya kontak terhadap kasus 1 bertemu dengan warga negara asing asal Jepang, yang saat itu menderita COVID-19. Diketahui mereka melakukan kontak yang cukup dekat sehingga mengakibatkan warga negara Indonesia berusia 31 tahun tersebut tertular COVID-19. Kemudian, kasus 2 terinfeksi virus corona saat merawat anaknya yang kasus pertama yang sedang sakit. Lalu banyak sekali kabar bahwa corona ini sudah masuk ke beberapa orang hingga terjadinya merebaknya virus corona di Indonesia. Berikut ini gejala penderita COVID-19. Yang pertama, gejala gangguan pernafasan, kedua, batuk kering, ketiga, sesak nafas atau sulit bernafas, dan yang keempat, demam tinggi hingga 40 derajat Celcius. Cara mencegah COVID-19. Yang pertama, selalu menggunakan masker dimanapun kita berada. Yang kedua, bersihkan tangan secara rutin. Gunakan sabun atau air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol atau sanitizer. Yang ketiga, selalu jaga jarak yang aman dengan orang yang batuk atau bersin. Dan yang terakhir, usahakanlah di rumah saja. Dampak COVID-19 bagi kehidupan. Sebelum adanya COVID-19, perekonomian di Indonesia baik-baik saja. Setelah adanya COVID-19, perekonomian di Indonesia menjadi buruk. Banyaknya angka pengangguran yang disebabkan oleh peraturan jaga jarak atau menghindari kerumunan. Selanjutnya adalah menuju new normal. New normal merupakan skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Sementara, untuk standar operasional prosedur atau SOP yang wajib dilakukan oleh pemilik kendaraan pribadi, baik mobil dan motor diantaranya adalah mobil penumpang. Yang pertama, melakukan penyemprotan disinfektan di bagian dalam dan luar kendaraan. Yang kedua, tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat. Yang ketiga, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun. Yang keempat, kapasitas penumpang 50%. Yang kelima, melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Selanjutnya, pengguna sepeda motor. Yang pertama, melakukan penyemprotan disinfektan di sepeda motor. Yang kedua, mencuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun. Yang ketiga, sepeda motor dapat membawa penumpang bila berasal dari rumah yang sama. Yang kelima, tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya.